Iya, shalom saudara, selamat berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semuanya luar biasa karena kita berjalan bersama dengan Tuhan dan Dia menjadi sumber kekuatan di hidup kita. Shalom buat semua yang ada di Indonesia, dari pulau-pulau dan juga yang ada dari Indonesia Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga shalom. Apapun badai hidup yang sedang kita jalani hari-hari ini bersama Tuhan, kita pasti bisa melewati. Ketika kita mau terus bersandar kepada Tuhan, ketika mau terus berharap pada Tuhan, maka Dia sumber kekuatan di hidup kita. Karena itu malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau tetap berkata, Tuhan, sekalipun badai sedang menghantam hidup kami, kami mau tetap percaya Engkau Tuhan yang memegang tangan kami. Engkau Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan. Kami pasti bisa melewati semua perkara di hidup ini. Karena Tuhan itu setia dan adil dan Dia tidak pernah membiarkan kami dicobai melampaui batas kekuatan kami sebagai manusia. Kami mau perkatakan iman kami malam hari ini Tuhan, bahwa bersama Engkau kami tenang dalam setiap situasi. Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Lebih lagi saudara, katakan dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau sumber ketenangan kami. Apapun badai persoalan yang sedang kami hadapi, Kau sanggup memberi kekuatan bagi hidup kami. Kau Tuhan pertolongan kami, Kau Tuhan kekuatan kami. Bahkan mungkin di saat hari-hari ini ada di antara kami yang berkata kami sudah lemah Tuhan. Hari ini kami mau teguhkan iman kami di dalam Engkau. Di saat badai bergelora, kami mau tetap berjalan bersama Tuhan, terbang bersamamu Bapa, seperti burung Raja Wali yang mengatasi badai. Demikianlah orang yang terus berjalan bersama Tuhan. Mari lebih lagi dengan iman kita katakan pujian ini. Di saat badai bergelora, kami mau terbang bersama Engkau Tuhan dalam hidup kami, mengatasi persoalan kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah
nyanyi pujian ini saudara dengan iman. Katakan di hadapan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku terang sebab kau Allahku. Dengan lebih sungguh di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan, Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan, Kau Tuhan sumber kesembuhan, sumber pemulihan kami. Karena itu Bapa, kami mau belajar untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami taat pada firman Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang mampu, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagian kami adalah menuruti firman Tuhan. Bagian kami adalah taat kepada firman-Mu Bapa. Sampai kami melihat campur tangan dan mujizat Tuhan menyertai hidup kami. Ini ungkapan kami Tuhan malam hari ini. Kami mau taat, kami mau menggenapi firman dengan menjadi pelaku-pelaku yang taat kepada kebenaran. Mari perkatakan malam hari ini saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi dengan iman perkatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi saudara, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Kami percaya bagian kami adalah taat melakukan firman-Mu Bapa. Maka Engkau Tuhan yang sanggup bekerja menolong kami. Karena sesungguhnya bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong. Karena sesungguhnya bukan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Tapi seringkali dosa dan kesalahan kami yang menghambat mujizat Tuhan terjadi.
Karena itu bagian kami adalah taat pada firman, menggenapi, melakukan semua yang Tuhan sudah tuliskan dan perintahkan bagi kami. Kami mau Tuhan senantiasa melakukan firman Tuhan. Kami mau Tuhan senantiasa berada dalam jalan-jalan kebenaran. Mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Katakan, mampukan setiap kami Bapa untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hidup di dalam pertobatan Tuhan, agar hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ketika kami menyenangkan Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami mau Tuhan, kami mau Bapa, kami mau Yesus. Kami mau Tuhan menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin saudara. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan untuk kami bertahan. Bahkan ketika badai hidup menerpa, kami tahu pertolongan itu datang dari Tuhan. Waktu kami taat, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dalam hidup kami. Kami sangat percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi Tuhan, melintasi badai hidup, melintasi segala yang mustahil. Tuhan yang berkata dan Engkau yang berjanji, bersama dengan firman-Mu kami akan melihat mujizat campur tangan Tuhan. Dengan sayap-Mu itu yang menjadi kekuatan di hidup kami Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan kami. Oh, pertolongan-Mu di tempat yang maha tinggi. Yes Lord Jesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah kepada Tuhan. Oh, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi katakan, oh,
kan terbang tinggi. Oh, ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu Tuhan. Di tempat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang kami nanti-nantikan, Kau yang kami nanti-nantikan. Sebab firman-Mu berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan naik terbang tinggi seumpama burung Raja Wali. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Karena Tuhan yang menopang kami. Karena sayap-Mu Tuhan yang membawa kami naik dan terbang tinggi bersama dengan Engkau. Ini hidup kami Tuhan. Kami datang berserah kepadamu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Lebih lagi katakan, sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi pertolongan-Mu Tuhan. Oh, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bapa. Kami begitu terbatas dengan kekuatan kami sebagai manusia. Namun kami tahu kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Tuhan yang sanggup memulihkan rumah tangga kami. Tuhan yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan yang sanggup membawa kami dalam perkenanan demi perkenanan-Mu Bapa. Engkau yang memberikan kami sayap kekuatan-Mu untuk boleh terbang tinggi mengatasi setiap badai hidup di hidup kami. Mampukan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Engkau, bahkan melihat penyertaan Tuhan di hidup ini. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kuduskan setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.
Iya, saudara, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini ya. Kemarin kita sudah sampai di Yesaya pasal 52 dan ada banyak pelajaran yang sudah kita dapat. Saya percaya setiap malam kita membaca firman Tuhan ada hal-hal baru yang Tuhan bukakan dan semakin banyak yang Tuhan singkapkan kepada kita. Dan saya percaya saudara, dalam mengikut Tuhan juga kita pasti memiliki banyak pengalaman. Saya bersyukur banyak WA yang masuk, orang-orang mulai mengalami pertumbuhan rohani dan iman ya. Kita mau baca kesaksian dulu malam hari ini saudara ya. Ada kesaksian-kesaksian yang sudah masuk ya, dan kita akan sama-sama ya mendengarkan. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Saudara, ya ada satu kesaksian yang masuk ya, Bu Debbie Shalom ya. Saya itu pengikut mesbah doa yang setia. Beberapa waktu yang lalu ya, secara keuangan saya dan suami memang kami mengalami ya kesulitan karena pandemi ini ya. Jadi ya saya bergumul berat untuk keuangan kami. Ya, tapi saya tetap tidak berhenti berdoa dan percaya karena ya mengikuti mesbah doa iman saya terus dikuatkan dan terus dikuatkan. Sampai pada akhirnya Bu, saya hanya berdoa ketika kami kesulitan keuangan dan ada mujizat yang terjadi tiba-tiba di rekening ya, di rekening saya ada transferan sejumlah dana yang itu cukup membantu kehidupan rumah tangga kami. Ya, dan itu ternyata adalah seperti komisi gaji ya. Dan saya bersyukur pemeliharaan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Saudara, saya percaya orang-orang yang selalu berharap dan setia pada Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan ya, dan mereka akan melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Karena itu jangan pernah berhenti berharap, tetaplah percaya. Ada sebuah kesaksian juga dari Manado ya, Bu Shalom ya, bahwa kami terus setia mengikuti mesbah doa ya, satu keluarga, dan semalam itu ada adiknya yang kerasukan saudara ya. Jadi ketika mereka sedang mesbah doa, ada seorang adik mereka yang kerasukan, nih baru umur 7 tahun ya, dan kerasukan. Memang di rumah kami itu seringkali ada penampakan ya. Saudara, saya sekali lagi mau ngomong, kuasa gelap itu memang ada, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Ya, jadi jangan takut, ya tetaplah percaya. Ya, lalu sering ada penampakan di rumah, bayangan hitam, Bu. Tetapi akhirnya adik saya kerasukan baru umur 7 tahun, kejang-kejang. Ya, kami juga panik tadinya, tapi kami ingat apa yang Bu Debbie katakan bahwa lawan dengan iman kepada Tuhan. Jadi setiap kali dia mengalami yang seperti itu, kami selalu berdoa Bu ya, sekeluarga ya, dan kami tengking dalam nama Tuhan Yesus, dan puji Tuhan ya dia selalu sadar kembali. Iya, saya berkata saudara terus ya, jangan pernah berhenti. Kalau ya anaknya itu kerasukan, kejang atau apa, tetap berdoa, tetap tengking dalam nama Tuhan Yesus. Usir ya, setan itu tidak akan pernah bisa menguasai hidup kita. Kenapa? Karena roh Tuhan yang ada dalam kita itu lebih besar. Ya, mungkin banyak yang bertanya, Bu, kenapa ya kok akhir-akhir ini baru kami mengalami yang seperti itu? Ingat, setan tidak pernah mau melihat kita bertumbuh dalam Tuhan. Ya, dan hari-hari ini memang serangan-serangan itu semakin nyata, tapi kita mau tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Ingat saudara, saya selalu mengingatkan, memang kuasa jahat itu ada, setan itu ada, tetapi roh Allah yang ada dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Ya, ke depan mungkin ada orang-orang yang akan mengalami hal-hal seperti ini. Jangan takut, nggak usah panik cari pendeta, cari siapa, cari orang pintar, enggak. Roh yang ada dalam kita itu lebih besar. Jadi ibu ini berkata, kami bersyukur setiap malam kami mengikuti mesbah doa. Ya, dan ya kami dikuatkan, dan kami tidak mencari siapa-siapa Bu, tapi kami berdoa sendiri. Ya terus saudara, kenapa? Karena semua kita diberi kuasa yang sama. Yesus berkata, kuasa ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mendoakan orang sakit demi namaku. Dan saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang sudah WA kepada saya saudara, bahwa ya mereka mengalami hal-hal yang selama ini di luar apa yang mereka lakukan. Ya, ada orang-orang yang berkata, Bu, saya mulai belajar menginjili teman saya di kantor. Bu, saya mulai belajar menginjili saudara saya. Ya,
saya ngirimkan mesbah doa ibu ke salah seorang teman saya dan dia diberkati dan dia minta nomor teleponnya Ibu Debbie, dia akan konseling. Saudara, saya melihat bahwa ayo kita hari-hari ini masa-masa pandemi ini kita pakai sebagai waktu untuk kita bertumbuh dalam iman, semakin serius dengan Tuhan, jangan bermain-main dengan dosa, tetapi kita mau semakin hari semakin berkata, Tuhan ini hidup kami mau serius dengan Tuhan, waktu-waktu yang sisa yang masih kami punya, kami mau pakai untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Saudara, sekali lagi kita semua terpanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Ingat siapa itu hamba Tuhan, saudara dan saya, yaitu orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Karena itu saya mau katakan malam ini, ya jangan berhenti, jangan pernah lelah untuk terus mencari Tuhan dan alami. Tadi malam kita sudah baca, Tuhan berkata, dengan matamu sendiri engkau akan melihat ya perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari kita mulai alami dengan mata kita sendiri. Kita mau berkata, Tuhan aku mau melihat Engkau, aku mau melihat kuasa-Mu dengan mataku sendiri. Saya yakin ya, ibu-ibu yang anaknya itu kerasukan, ya kalau engkau sudah melewati, sudah berkemenangan, nanti Tuhan akan pakai hidupmu untuk melayani banyak orang di luar sana. Karena hari-hari ini banyak orang yang mengalami diikat sama kuasa kegelapan. Kenapa saudara? Karena ya dunia ini memang sedang lenyap dan setan itu terus berusaha mencari orang-orang yang dapat menjadi mangsa. Tetapi kita harus percaya roh Tuhan yang ada dalam kita lebih besar. Iya, baik, kita akan melanjutkan saudara pembacaan kita sekarang Yesaya 52 ayat yang ke-11 ya. Yesaya 52 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, ayat yang ke-9 ya. Ya, ayat yang ke-9. Ya, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Ya, kenapa di sini dikatakan reruntuhan? Tadinya bangsa itu akhirnya diporak-porandakan oleh musuh. Rasanya tidak ada lagi harapan. Rasanya mereka hanya tinggal menjadi reruntuhan. Tetapi di tangan Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ketika kita mau bertobat, ketika kita mau kembali kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup melakukan, saudara ya. Dikatakan sana, bersorak-sorailah, bergembiralah bersama-sama hai reruntuhan Yerusalem. Ya, tidak ada kata terlambat. Mungkin kita berkata, saya ini sekarang tinggal reruntuhan, Bu. Rasanya masa depan saya sudah hancur. Rasanya semua yang saya lakukan sia-sia dan percuma. Bangkitkan imanmu, bersorak-sorailah, kata firman Tuhan ya. Ayat yang ke-10, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Ya, Tuhan telah menunjukkan, ya Dia telah menunjukkan perbuatan tangannya yang kudus. Ya, hari-hari ini saya percaya ada banyak orang akan terus melihat mujizat demi mujizat. Akan ada banyak saudara yang terus melihat campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan. Saudara akan mulai melihat kelepasan yang dari Tuhan sudah dekat. Saudara akan mulai mengalami hal-hal yang tidak masuk akal terjadi. Ya, seperti kesaksian seorang ibu tadi di saat mereka sedang berharap masalah keuangan, tiba-tiba ada sejumlah uang masuk dalam rekening mereka. Ya, siapa yang melakukan? Tuhan, saudara ya. Dan Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara yang bahkan di luar ya apa akal pikiran kita. Ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Ya, ini berbicara saudara tentang ya bangsa itu dikeluarkan Tuhan dari Babel dalam pembuangan. Ya, mereka diperhamba di sana saudara. Ya, dan Tuhan berkata keluarlah dari sana. Ya, ini berbicara tentang kehidupan kita di masa yang sekarang. Tuhan berkata keluarlah dari sana, jangan kamu kena kepada yang najis. Ya, selama hidup kita dalam kekudusan maka kita tidak perlu takut. Selama hidup kita dalam kebenaran maka kita nggak perlu takut dengan yang namanya kuasa iblis. Ya, karena iblis tidak bisa menyerang orang yang hidup dalam kekudusan. Makanya saya selalu mengingatkan saudara, buang segala kepahitan, segala amarah, segala kebencian, segala dendam, segala kenajisan, percabulan. Jangan bermain-main dengan dosa. Masih banyak orang-orang Kristen yang masih mau bermain-main dengan perselingkuhan, kenajisan, yang gak perempuan, gak laki-laki, gak suami, gak istri, bahkan anak-anak muda. Ya, jangan bermain-main dengan kenajisan. Ya,
Ingat ya, Tuhan berkata keluar dari sana. Jangan kamu kena kepada sesuatu yang najis, kata firman Tuhan. Keluarlah dari sana dan sucikanlah dirimu. Saudara, saya percaya hari-hari ini Tuhan menuntut kita untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kita harus menyucikan diri kita. Ya, ada orang-orang yang hari-hari ini sudah WA kepada saya, puji Tuhan, Ibu, saya ingin keluar dari ikatan rokok. Bagaimana caranya, Bu? Ya, yes. Saya bilang selama engkau punya kemauan, maka Tuhan akan memampukan. Yang terpenting adalah niat. Ya, untuk bisa berjalan dalam kekudusan, ya kita nggak bisa hanya berdoa kuduskan aku Tuhan, harus ada niat. Makanya itu yang Rasul Paulus maksud, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, kita sudah menerima keselamatan itu gratis, tidak bayar, semua karena anugerah kita diselamatkan. Tetapi ketika kita menerima keselamatan itu, kita harus mengerjakan. Jangan pikir keselamatan itu gratis kok, Bu, asal kita percaya Yesus kita masuk surga. Siapa yang ngomong? Yesus berkata, saudara, akan ada saatnya bahkan dia datang, dia berkata, ya bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Kalau engkau tidak melakukan firman kehendak Bapa, maka engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, ketika kita terima keselamatan itu, kita harus mengerjakan. Ayat ini berkata, sucikanlah dirimu. Siapa yang harus menyucikan diri kita? Tuhan memerintahkan kita, bukan Tuhan yang menyucikan kita. Memang ketika kita bertobat awal, Tuhan menyucikan kita waktu kita minta ampun dosa kita. Tapi selanjutnya, untuk melatih diri berhenti marah-marah, untuk melatih diri berhenti emosi, itu tuh kita yang harus latihan. Ya, saya nih dulu karakternya rusak, saudara. Saya dikuasai amarah, kebencian. Ya, kalau marah itu dulu luar biasa. Tetapi ketika saya mulai bertobat terima Yesus, ya saya mulai berdoa, Tuhan ubah saya. Dan itu perjuangan yang begitu berat. Ya, apalagi orang-orang dari Indonesia Timur itu ya agak emosian memang, saudara ya. Ya, kita ini ya apa dikit marah, mungkin karena banyak makan cabai. Ya, yang dari Indonesia Timur, pokoknya Sulawesi itu semua. Ya, saya itu dulu, waduh apa dikit marah, saudara, marah. Tapi ketika saya baca Alkitab, tinggalkanlah amarah, buanglah panas hati itu, karena itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Saya doa puasa. Saya cuma minta Tuhan, saya mau berubah, saya mau doa puasa Tuhan. Kalau saya doa puasa kan berarti saya gak boleh marah-marah, saudara. Biar orang mau bikin apa, saya lagi puasa nih, gak boleh marah nih. Harus menahan diri nih, menahan emosi nih. Ya, latihlah dirimu untuk beribadah. Ya, kalau Alkitab berkata latihlah dirimu untuk beribadah, itu bagaimana caranya melatih diri untuk beribadah? Beribadah bukan hanya saudara dengar firman seperti ini, iya ini juga beribadah. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita berlatih melakukan firman. Ya, ketika kita berlatih menjadi orang yang sabar dan tidak marah-marah. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita bertobat ya. Ayat ini berkata, sucikanlah dirimu. Berarti kitalah yang harus menyucikan diri. Ini perintah dari Tuhan. Jangan main-main lagi. Ayo kita latih diri kita, saudara. Ayat 12. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan telah berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisan depanmu. Tuhan berfirman kepada bangsa itu, kamu gak usah takut, gak usah buru-buru, gak usah apa. Ya, karena aku yang berjalan depanmu untuk keluar dari negeri di mana mereka tertawan. Ya, Tuhan berjanji ya. Aku akan ada di depanmu dan aku akan menjadi penutup di belakangmu. Saudara, hari ini mungkin kita bertanya bagaimana caranya aku keluar dari ikatan-ikatan dosaku. Ya, saya selalu berkata nggak ada pendeta yang bisa tolong, nggak ada dokter yang bisa tolong, nggak ada psikiater yang bisa tolong kita. Diri kita sendiri dengan Tuhan lah. Ya, jadikan Tuhan sebagai barisan depan kita dan biarkan Dia juga menjadi barisan penutup belakang hidup kita. Ya, ketika kita berjalan bersama Tuhan, saudara pasti mampu. Bagaimana, Bu, saya bisa keluar dari ikatan dosa? Hari-hari ini banyak-banyak baca firman. Banyak hidup mendekatkan diri dengan Tuhan. Manunggal dengan Tuhan. Kita hidup melekat dengan Yesus. Dia ada di barisan hidup kita. Di setiap jalan dan langkah kita. Ya, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kamu adalah ranting-rantingnya. Apabila aku di dalam kamu dan kamu dalamku, maka apapun yang kau lakukan itu, ya,
akan berhasil dan Tuhan berjanji karena di luar aku kamu tidak bisa berbuah. Di luar aku kamu tidak bisa berbuah, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi apabila aku tinggal di dalamku dan firmanku ada di dalammu, kata Yesus, maka engkau akan berbuah banyak. Berbuah artinya apa? Karakter kita diubahkan, saudara ya. Ya, ayat yang berikutnya sekarang ayat 13. Judul perikopnya di sini adalah hamba Tuhan yang menderita. Ya, ayat 13, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ya, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Ya, ini saudara berbicara tentang mengarah kepada Kristus sebagai hamba Tuhan yang diurapi dan kepada kita semua yang mengaku hamba Tuhan. Ya, sekali lagi saya sudah berkata hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala. Saudara dan saya yang sungguh-sungguh mau hidup takut Tuhan, yang sungguh-sungguh mendengarkan firman, kita adalah hamba Tuhan. Hamba itu artinya apa? Nurut kepada tuannya. Ya, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Ayat 14 ya. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ya, ini mengarah kepada Kristus yang direndahkan, diludahi. Makanya saudara, ya ketika kita ingat cerita murid-murid Yesus sedang bertengkar, siapa di antara mereka nanti yang akan terbesar di sorga. Mereka lagi berebut posisi di sorga. Ya, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Mereka bilang, Tuhan, ya nanti tolong ya kalau di sorga nanti aku di sebelah kanan dan dia di sebelah kiri. Ya, Tuhan bilang kamu gak tahu apa yang kamu minta. Barang siapa ingin ditinggikan, maka dia harus direndahkan. Ya, karena kalau seseorang ingin menjadi yang tertinggi, maka dia harus menjadi hamba dari orang lain. Karena apa yang Tuhan nilai itu berbeda dengan penilaian manusia. Kalau di mata manusia orang yang tertinggi itu orang yang dihormati, pejabat, mereka punya pangkat, wah disegani. Di mata Tuhan orang yang tertinggi adalah mereka yang mau merendahkan diri. Ya, di sini dikatakan ya hamba itu, ya dia seperti orang yang orang tertegun melihat begitu buruk rupanya. Ya bukan lagi dia seperti manusia dan tampaknya bukan lagi seperti anak manusia. Demikian ia akan membuat, ayat 15, tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Saudara, Kristus datang membawa pengajaran, ya. Kita kalau diurapi menjadi hamba-hamba Tuhan, mulut kita ini penuh pengajaran. Dan orang yang mendengarkan akan dibangun. Orang yang mendengarkan setiap firman yang kita ajarkan itu akan dibangun. Makanya saudara, banyak orang yang datang bertanya kepada saya, ada yang WA, Bu, saya juga seorang hamba Tuhan, saya pelayanan di mimbar. Ya, saya juga pengen, Bu, bagaimana ya supaya saya bisa berkhotbah seperti Ibu berkhotbah. Kayaknya kalau dengerin khotbah Ibu itu ya ada rasa ya kepengen dekat dengan Tuhan. Pokoknya rohnya dijamah. Bagaimana Bu caranya? Apa tips Bu supaya saya bisa berkhotbah dengan baik? Saya bilang tipsnya cuma satu. Ya, khotbahkan apa yang Anda hidupi dan hidupi apa yang Anda khotbahkan. Amin saudara. Maka khotbah kita, perkataan kita itu akan menjadi perkataan yang luar biasa. Khotbah itu gak hanya dipelajari secara sistematis. Oh temanya ini, nanti kerangkanya ini. Oh banyak orang pintar berkhotbah saudara. Tetapi khotbah yang hidup adalah khotbah yang kita lakukan. Prinsip hidup saya, ya saya mengkhotbahkan apa yang saya hidupi dan saya menghidupi apa yang saya khotbahkan. Karena itulah makanya ya apa yang kita omongkan sebagai hamba Tuhan itu ada kuasanya saudara. Saya pegang firman Tuhan ya sampai hari ini yang berkata, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Sebab dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan ya dirimu sendiri dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi hamba Tuhan itu yang pertama dia harus menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Maksudnya ya dia harus melakukan firman Tuhan dulu baru bisa khotbah. Ya kalau kita ini bisa khotbah tapi kita nggak menjadi pelaku firman, ya khotbah tapi bersina, khotbah masih merokok, khotbah masih marah-marah, khotbah masih tersinggungan, khotbah masih ya juga melakukan itu namanya kalau orang Jawa bilang gajah di belangkoni. Iso khotbah ora iso ngelakoni. Ya bisa ngomong tapi nggak bisa menjalankan. Ya itu kayak bapak-bapak yang merokok tuh ngomong sama anaknya, ya kamu tuh jangan merokok ya, merokok itu nggak bagus loh ya.
Jadi kamu jangan merokok. Anaknya bilang, lah itu bapak merokok. Kan bapak, pokoknya kamu gak boleh. Saudara, keteladanan hidup kita akan berbicara lebih keras daripada perbuatan kita. Kita dipanggil Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan dalam keluarga. Suami-suami yang kau dipanggil Tuhan menjadi imam dalam rumah tanggamu. Anak-anak harus melihat contoh dari hidupmu. Demikian juga ibu-ibu, engkau dipanggil menjadi penolong dalam rumah tanggamu. Hidupmu itu dilihat oleh anak-anakmu. Bagaimana kita hidup dalam iman, bagaimana kita hidup dalam kekudusan. Anak-anak itu melihat contoh dari hidup kita. Ya, kita hari-hari ini dipanggil sebagai hamba Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya perkataan kita itu mengandung kuasa. Seperti yang ayat ini katakan, kita menjadi seperti Kristus, saudara. Ya, waktu engkau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Ya, jadi saudara, saya punya prinsip, ayo hidupi apa yang kita khotbahkan, khotbahkan apa yang kita hidupi. Jadi mari kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Ya, enggak usah cari pencitraan, enggak usah bangun pencitraan. Ya, saya berkhotbah dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang dapat dimengerti. Ya, itulah kehidupan kita sehari-hari, saudara, ya. Bukan teori yang terlalu tinggi, tapi mari kita kembali pada firman Tuhan, menerima ajaran yang murni, yang dapat membawa kita kepada keselamatan. Saya berdoa supaya iman kita semakin hari semakin diteguhkan dan iman kita semakin hari semakin bertumbuh sehingga kita mencapai kedewasaan di dalam Kristus. Mari kita renungkan firman-Nya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan yang memanggil kami untuk dibenarkan. Engkau yang memerintahkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Keluarlah engkau, jangan kena pada yang najis, sucikanlah hidupmu. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau menggenapi semua firman yang Tuhan ucapkan bagi kami dengan cara melakukannya dan menjadi pelaku firman-Mu, Bapa. Mampukan setiap kami untuk terus mengerjakan keselamatan ini, agar hidup kami mendapat perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, menggenapi firman Tuhan dengan cara taat kepada firman Tuhan. Ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Jadikan kami orang-orang yang taat, patuh kepada firman Tuhan, menjauhi kenajisan, menjauhi sesuatu yang tidak kudus dan mengejar kesucian dalam hidup kami. Kami tahu ketika kami mau berjalan dalam kebenaran, Roh Kudus memampukan kami, karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kami. Jagai hidup kami terus dalam kekudusan-Mu sampai Engkau datang kali yang kedua. Engkau dapati kami semua berkenan dalam rumah tangga, pernikahan, keluarga, anak-anak, suami, istri, semua ada dalam perkenanan Tuhan. Rumah tangga kami diberkati Tuhan karena kami semua menjadi pelaku firman. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat. Kami bawa Tuhan rumah tangga kami dalam tangan Tuhan. Biar perkenanan-Mu turun atas keluarga kami. Biar Tuhan menjamah dan melawat semua anggota keluarga ini. Sesuai dengan perkenanan-Mu kami boleh hidup ya Bapa. Anak-anak kami dalam studi mereka diberkati, kuliah mereka diberkati, pekerjaan diberkati. Bahkan jodoh yang terbaik yang dari Tuhan akan dipertemukan untuk menggenapi rencana-Mu. Berkati keluarga besar kami, oma, opa, orang tua kami di usia senja mereka. Tuhan tutup bungkusan kot kuasa darah-Mu, biar mereka boleh semakin terus hari, semakin hari boleh semakin ada dalam hadirat-Mu ya Bapa.
Kami terus berdoa juga Tuhan, menyerahkan untuk semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat. Bahkan mungkin itu juga kami sendiri yang sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Sakit apapun juga Bapa, tubuh kami diciptakan sehat, kami diciptakan dengan segala yang terbaik. Karena itu kami berdoa malam ini, jadilah sesuai dengan iman kami. Kami percaya kami sehat untuk memberitakan pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau sakit penyakit datang karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau karena dosa, ampuni kami Bapa. Biarlah Engkau menyembuhkan jiwa kami Tuhan, agar dalam jiwa kami, pikiran, perasaan dan kehendak kami ada ucapan syukur bagi Tuhan senantiasa. Kami berdoa segala roh-roh kuasa jahat yang coba mengganggu keluarga kami, bahkan mungkin yang diam di rumah kami ikat, patahkan, hancurkan, kami halau kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdiri dalam kekudusan dan kebenaran. Roh Allah yang ada dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Rumah kami dikuduskan oleh Tuhan. Bahkan kami percaya Bapa, Engkau terus memberkati setiap kami, bahkan anggota keluarga kami yang hari-hari ini dalam pergumulan yang berat, masalah hutang piutang, masalah sakit penyakit, masalah keterikatan dengan dosa yang ingin dilepaskan dari kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, judi, minuman keras, rokok, bahkan yang terikat dengan game online. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan. Yang masih menyimpan akar pahit, kebencian, dendam, kekecewaan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kuduskan hati dan hidup kami supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, hidup yang kudus Bapa. Semua Tuhan, mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, hamba berdoa. Semua yang sudah kirim SMS, WA, hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu. Namun kami percaya Tuhan yang sudah sanggup menyembuhkan, yang melepaskan setiap mereka Bapa, bahkan memberikan mereka jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan juga untuk tanah di mana kami dilahirkan, di atas bangsa ini. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke, terjadi hujan pertobatan di atas bangsa kami. Lawatan Tuhan terjadi sehingga jiwa-jiwa boleh dituai. Hamba berdoa Roh Kudus menjamah hati setiap orang. Roh Kudus yang sanggup membebaskan, Roh Kudus yang sanggup menginsyafkan orang-orang akan dosa. Bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami berdoa segala kekerasan hari-hari ini yang mungkin terjadi, segala pemberontakan, segala tindakan anarkis atas bangsa ini, kami tahu ada roh-roh yang mengendalikan manusia. Kami ikat, patahkan, hancurkan segala kuasa roh jahat yang mengendalikan orang-orang untuk melakukan hal-hal yang anarkis. Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa Roh Kudus Engkau melawat. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa ini, Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, terus ada dalam kendali Tuhan, melakukan yang terbaik. Tuhan yang mengokohkan mereka, bahkan Tuhan juga memberi hikmat bagi mereka. Berkati Tuhan seluruh jajaran kabinet di bawah yang ada, yang melaksanakan setiap tugas, bahkan MPR, DPR, bahkan semua kepala-kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati. Bahkan Engkau juga terus memberkati TNI, Polri yang ada di garis terdepan. Tuhan juga memberikan mereka hikmat untuk terus menjaga NKRI dalam keutuhan-Mu Bapa. Kami berdoa terus memberkati tim medis yang ada di garis terdepan melawan COVID-19. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa virus corona. Kami tolak, patahkan, hancurkan segala kuasa virus corona. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Lakukan semua yang terbaik Bapa. Lewat pandemi ini banyak orang bertobat kembali kepada Tuhan. Ada kebangunan rohani yang terjadi menjelang hari-hari terakhir kedatangan Tuhan. Kami mau fokus mengejar perkenanan-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap mereka yang ada di negara-negara luar juga, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, mereka yang terus setia berdoa. Tuhan menjadi jawaban. Kami percaya setiap kami yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Yang rindu punya keturunan,
memiliki bayi, anak perjanjian, Tuhan berikan kehamilan yang datang dari Tuhan. Semua kami yang punya persoalan apapun dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, rumah tangga-Mu diberkati Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan, bahkan hidup-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini bagi setiap kenalan atau saudaramu supaya mereka juga diberkati Tuhan. Tetaplah kuat, bersemangat dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati. Shalom.